Ya, ketemu kembali dengan saya. Ya, saya nggak akan membagikan tips secara teknis ya, tetapi saya akan sama-sama ya mengingatkan kepada kita bahwa apa yang telah Tuhan berikan melalui teknologi digital, WhatsApp, medsos dan sebagainya, itu sebenarnya harus kita gunakan dengan bijak ya, untuk menjadi saluran kasih dan bukan untuk menjadi apa? Sumber kepahitan ya. Nah, jadi saya akan membagikan bagaimana kita bisa berbagi kasih di era digital. Slide selanjutnya. Ya. Bapak Ibu, Om Opa sekalian, kita harus pahami ya, entah kita suka atau tidak, dunia itu berubah ya kan. Kalau dulu di zaman Alkitab, Tuhan Yesus naik apa ke Yerusalem? Keledai itu ya. Orang-orang perang pakai apa? Kuda, ya, tombak, pedang. Tetapi sekarang ini siapa di sini yang tadi naik keledai? Enggak ada. Kita bisa naik mobil gitu ya. Kalau keluar kota naik pesawat, bahkan nanti mobilnya makin canggih ya, mobilnya nggak perlu pakai supir. Terus kemudian pesawat nggak cuma ke negara lain, bahkan nanti bisa ke planet lain gitu ya. Itu dunia itu berubah sedemikian cepatnya ya. Dan kadang-kadang kita itu jadi apa? Jadi kayak gagap. Wah, bagaimana kalau dunia seperti ini ya? Dulu kayaknya kita senang berbagi kasih, enak ya. Surat dulu kan ya, kalau misalnya ada yang suka surat-suratan sama mantan mantan suami, mantan istri itu ya. Ya berhari-hari baru nyampe itu ya. Tapi kalau sekarang lewat WA udah langsung keterima itu ya. Terus kemudian mungkin juga dulu menghadapi anak-anak yang masih kecil ya. Dulu saya juga masih ingat ya. Saya masih ingat waktu anak-anak saya masih kecil, umur 4, umur 5 itu lucu gitu ya. Tapi begitu masuk menginjak ke remaja, wah itu pergumulannya beda lagi. Kelihatannya susah itu ya. Nah, tetapi sebenarnya pahami Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya itu ya dunia berubah, orang-orang di sekitar kita berubah, kita sendiri berubah. Tetapi sebenarnya panggilan kasih itu tidak pernah berubah ya. Yang berubah itu wujudnya ya. Wujud tantangannya. Tetapi tantangannya sebenarnya sama ya. Dasarnya itu sama. Panggilan Tuhan juga kelihatannya berubah. Dulu Tuhan Yesus khotbah nggak pakai mic ya, nggak pakai streaming dan sebagainya ya. Tetapi sekarang kita bisa khotbah pakai mic, pakai streaming. Nah, kita harus perhatikan itu ya. Kita tidak boleh jadi orang Kristen yang terlindas zaman ya, terlindas zaman itu maksudnya dikalahkan oleh zaman. Nah, next berikutnya, slide berikutnya. Nah, saya akan membagikan ya sedikit tip ya, berbagi kasih melalui WhatsApp. Nanti kalau ada Bapak Ibu sekalian yang kepingin tanya-tanya secara teknis ya, nanti bisa langsung ke saya ya, soalnya supaya waktunya lebih singkat ya. Jadi ketika kita memakai WhatsApp, kita mungkin sering ya mendapat gambar-gambar atau mendapat sharing-sharing dari orang-orang yang ada di grup WhatsApp kita ya. Nah, kita juga mungkin suka sharing, suka berbagi gitu ya. Nah, itu tidak salah Bapak Ibu sekalian ya, itu tidak salah ya. Tetapi marilah kita kembali ya, diingatkan bahwa ayo kita lebih meningkat lagi itu ya. Kalau dulu kita berbagi dari apa yang kita terima langsung kita bagikan itu ya. Sekarang marilah kita perhatikan orang secara pribadi. Ya daripada hanya sharing gambar ke Bu Lili misalnya ya. Ya saya bisa aja langsung tanya Bu Lili, kemarin katanya maaf ya misalnya, oh habis kepleset ya misalnya. Nah itu lebih personal gitu ya. Nah jadi marilah kita tingkatkan ya, tidak hanya sharing secara umum, tidak hanya mendoakan secara umum, tetapi kita bisa lebih personal. Kalau Bu Lili ngetik di WA, kita bisa baca terus lupakan ya. Tetapi marilah kita mulai misalnya kasih jempol gitu ya. Kan ada ya, bisa di pesan WhatsApp itu bisa kita kasih jempol, kasih bentuk love gitu ya. Atau kalau Bu Lili lagi ngelucu ya, kita bisa kasih emot ketawa gitu ya.
Nah, itu menjadikan pesan kita itu lebih personal. Pesan yang lebih personal itu akan lebih menyentuh pada orang ya, daripada pesan yang forward semua isinya sama itu ya. Apalagi kita terima dari berbagai macam orang isinya sama. Nah, itu ya itu bukan salah ya, tetapi marilah kita tingkatkan bentuk kasih kita dengan yang lebih personal. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan ya kalau susah ngetik atau yang lebih personal lagi ya, kita bisa menggunakan voice note ya. Di HP itu bisa kita rekam, suara kita itu bisa dikirim ke orang lain ya. Atau juga melalui video call ya. Atau juga telepon biasa lewat WA itu ya. Jadi kadang-kadang misalnya ya ada rekan-rekan kita di antara ini ya, kaum usia emas ini, ada yang habis sakit atau habis apa itu ya. Ya kita bisa kirim doa ke beliau itu ya. Lewat voice note, bisa kemudian juga video call. Di sini ada yang seneng nggak atau menanti-nantikan kalau di video call sama anak-anak Bapak Ibu? Ada? Udah lama nggak ketemu, terus ada video call gitu ya. Nah itu juga baik gitu ya. Bahkan juga ya saya bisa usulkan di antara Bapak Ibu sekalian kalau yang deket-deket gitu ya, yang ya kemana-mana bareng, pokoknya yang merasa lebih deket gitu ya, bisa janjian, ayo nanti kita doa sama-sama ya, video call atau video call di WA ya, doa sama-sama misalnya besok jam 7 malam gitu ya. Nah itu juga salah satu sarana untuk berbagi kasih gitu ya, kita manfaatkan dunia ini ya, supaya apa? Supaya kasih Tuhan itu bisa lebih terwujud kepada sesama kita gitu. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan dengan niat dan konsisten. Jadi jangan berbagi kasih itu kalau pas kita ingat ya. Jangan telepon anak atau telepon orang tua pas kita ingat, pas ada waktu ya. Kita harus niatkan dulu di dalam hati kita ya. Dan lakukan secara konsisten. Karena kalau tidak seperti itu, akan mudah lupa itu ya. Akan mudah lupa. Nah saya juga ini ya, berusaha disiplin, misalnya saya selalu mengajak anak-anak misalnya minimal setiap Sabtu ya. Ya tentu nggak cuma seminggu sekali ya. Setiap Sabtu pasti saya pastikan misal telepon ke orang tua gitu kan. Karena apa ya, namanya orang tua tinggal sendirian gitu kan. Ya mereka siapa lagi kalau bukan anak-anak atau cucu-cucunya yang bisa menguatkan mereka itu ya. Nah, mumpung ada teknologi, kita manfaatkan ini gitu ya. Nah, sementara kita yang sudah jadi orang tua atau sudah jadi kakek nenek gitu ya, kita juga tetap bisa melakukan ini ya secara niat dan konsisten. Misalnya di sini ada yang punya grup keluarga nggak? Masih minoritas. Ya itu nggak apa-apa ya. Ingat ya tadi ya, panggilan kasih ya, itu adalah panggilan Tuhan, perintah Tuhan kepada kita. Apalagi kita yang sebagai orang tua ya. Bentuk grup keluarga ya. Kalau caranya nggak tahu, minta anak kita ya. Anak kita ayo bentuk grup keluarga. Supaya apa? Supaya walaupun anak kita terpencar-pencar, tetapi mereka masih bisa ada yang menyatukan gitu ya. Kalau enggak kan, ya kan tante ya, kalau udah terpencar apalagi negaranya lain-lain gitu ya, itu ya udah bisa hilang gitu ya. Panggilan kita sebagai orang tua itu berhenti nggak ketika anak kita menikah? Ya bentuknya tentu beda ya, kalau anak kita sudah punya pasangan ya kita tidak bisa ngerecoki lagi gitu ya. Tetapi kita masih sebagai orang tua yang memberikan teladan iman, mengingatkan mereka kalau bekerja harus benar, hati-hati gitu ya, harus jujur, terus baca firman Tuhan enggak gitu ya. Kita juga bisa sharing ayat-ayat kepada mereka gitu ya. Jadi jangan kita minta terus diperhatikan ya, tetapi marilah kita memperhatikan juga anak-anak kita gitu ya, mendoakan mereka gitu ya. Kemudian yang keempat ini juga yang penting adalah pengendalian diri, kayak tadi Bu Silvi itu ya. Jangan membagikan sesuatu yang hoax, prank, atau misalnya kita gemes ya dengan salah satu anggota grup terus kita maki-maki di situ gitu ya. Kadang-kadang
Ya maaf ya, saya juga di grup yang isinya hamba-hamba Tuhan kadang-kadang ada yang saling bertengkar. Ya itu juga tidak menjadi apa? Tidak menjadi berkat itu ya. Saling bertengkar sendiri terus bahkan sampai apa? Menyerang personal. Nah itu kita harus kendalikan diri. Ada berita termasuk apa? Info-info kita saring dulu ya. Apakah benar itu ya? Kita bisa tanya sebelum kita sharing ke orang lain gitu ya. Terus kemudian jaga ketikan kita ya. Mulutmu harimaumu, kalau zaman dulu itu cuma secara kata-kata ya, tetapi kalau sekarang apa? Jempolmu harimaumu mungkin gitu ya. Jangan sampai apa yang kita ketik di WA itu menyakiti hati orang lain ya. Itu salah satu bentuk saluran kasih ya. Kalau kita mau ngetik, kita periksa dulu apakah kalau dibaca orang itu orangnya salah tangkap enggak gitu ya. Apakah akan tersinggung enggak? Nah itu salah satu bentuk saluran kasih ya. Jadi kita saling memperhatikan, manfaatkan teknologi ya. Mumpung ada teknologi kita nggak perlu jauh-jauh misalnya harus keluar kota untuk mendoakan. Kita nggak harus ngumpulin anak-anak ya. Anak-anak yang jauh harus beli tiket dan sebagainya. Kita cukup menggunakan teknologi untuk apa? Untuk berbagi kasih. Slide berikutnya. Nah, sementara kalau kita sudah kesusahan bagaimana itu ya? Nah, sebenarnya kuncinya itu ini ya. Kita itu bukan bersandar pada kemampuan kita ya. Kita mungkin gaptek, kita mungkin udah nggak jelas ya, ngetik juga sudah agak susah ya. Tetapi minta hikmat Tuhan ya. Apa yang masih bisa kita lakukan ya, untuk kita menghidupi panggilan Tuhan dalam menyebarkan kasih. Ini saya ambil 3 contoh saja ya yang terkenal ya. Ada Johnny Erickson Tada ya. Dia umur tadinya normal, gadis yang ya boleh dibilang bunga desa ya. Nah, tiba-tiba usia 17 dia kecelakaan ya, terjun, lagi renang terjun terus kena batu ya. Akhirnya dia itu lumpuh dari leher ke bawah. Tetapi di tengah kelumpuhannya itu dia tidak menyerah ya. Dia kemudian setelah bergumul beberapa lama, dia merasakan panggilan Tuhan untuk memuliakan Tuhan melalui apa? Lukisan. Dia melukis pakai apa? Tangan nggak bisa, SBY kan masih bisa ya, pensiun masih bisa ngelukis pakai tangan. Johnny Tade ini melukis pakai mulut. Dan di setiap lukisannya itu dibubuhkan tanda PTL, Praise the Lord, ya, puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Kemudian Nick ya, pasti juga Bapak Ibu kenal ya, ini seorang pembicara, motivator Kristen yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Kemudian ini ada orang Korea yang dijuluki apa? Pianis ya, yang hanya punya 4 jari. Ya. Jadi jarinya itu cuma 4, tetapi dia itu bisa memainkan lagu-lagu yang luar biasa indah. Bayangkan ya, saja yang jarinya 10, nggak tahu gimana cara main seperti itu ya. Apalagi dia cuma jarinya 4. Nah tetapi itulah ya, bagi orang-orang yang benar-benar merasakan kerinduan dan benar-benar ingin menghidupi panggilan Tuhan, pasti nanti akan ada caranya. Bagaimana Tuhan bisa memakai kita di dalam berbagi kasih kepada orang-orang lain. Termasuk juga di dalam apa dunia digital ya. Ya mungkin tipnya seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada yang teknis, cara kirim voice note, cara kirim emot, cara apa kirim pesan dan sebagainya bisa hubungi saya ya, bisa bincang-bincang pribadi.